Halo sahabat gado-gado Dairy, kali ini kita akan mereview jalan dari Tongkoh atau Tugu Jeruk Beras Tagi Tahura hingga penetapan beras tagi guys. Jalan dari sini sekarang makin bagus guys, makin asik untuk dilewati. Ini bisa teman-teman lihat semua, kiri kanannya itu dibuat makin lebar. Dan jalan ini juga bisa teman-teman lihat, ini baru aja di aspal guys. Ini kita udah sampai di Tahura Beras Tagi guys. Teman-teman semua pastinya udah tahu kan guys ya, apa itu Tahura ya. Nggak perlu saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Oke, ini kita melewati Tahura guys. Ini kita sudah memasuki hutan yang ada di antara Beras Tagi hingga simpang laut Sidubung atau pemandian air panas guys. Ini teman-teman semua bisa lihat ini suasananya. Ini memang karena hari libur ya teman-teman ya, suasana memang sangat ramai. Ini ada yang baru datang ke Beras Tagi, ada juga yang sudah mau pulang dari Beras Tagi, ataupun pulang dari Beras Tagi lalu singgah ke tempat lain lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut bang. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini kita ada di pasar buah yang di pinggir jalan di Tahura ya teman-teman. Lanjut abang kita ini. Oke teman-teman, ini kalau kalian dari Beras Tagi mau beli oleh-oleh bisa di sini, atau ada yang dari antara kalian yang udah pernah atau udah sering beli buah di sini, gimana pengalaman kalian? Komen ya teman-teman ya, untuk pengalamannya beli buah atau oleh-oleh di tempat ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, ini memang jalan ini sudah semakin lebar ya. Ini gelombangnya juga udah sangat berkurang dibandingkan dulu sebelum di aspal ulang. Ini jalannya bisa dibilang untuk saat ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ini sangat datar, sangat rata, bagus. Tapi nanti kedepannya tidak tahu ya teman-teman ya, karena namanya jalan itu kan pasti ada perubahan atau kerusakan ya, tergantunglah dari pemerintah setempatnya bagaimana untuk merawatnya ya teman-teman ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, kalau untuk liburan itu, liburan singkat ataupun panjang itu memang minat dari teman-teman yang dari Medan atau sekitarnya, dari Pakam, Siantar, Binjai atau dari mana aja lah, itu memang ke Beras Tagi itu bisa dibilang pilihan yang paling bagus ya, atau menjadi pilihan utama dari orang-orang yang dari Medan itu ya Beras Tagi. Karena memang ya bisa dikatakan selain dekat ya bisa dibilang murah lah ya gitu teman-teman ya, murah meriah. Karena kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk Beras Tagi, naik sepeda motor pun bisa gitu, dekat. Dan kita juga nggak perlu mengisi minyak terlalu banyak ya teman-teman ya. Dan tujuannya juga banyak gitu, selain di Beras Tagi sekitarnya itu yang memang sudah banyak untuk bisa dituju untuk tempat sekedar healing ya teman-teman ya, healing tipis-tipis. Itu di sekitaran Danau Toba juga belum terlalu jauh lah ya, bisa dibilang dari Beras Tagi ke sana itu cukup sekitar 1 jam sampai 1,5 jam itu sudah bisa menuju lokasi yang kita inginkan gitu ya. Selain itu juga bisa dikatakan untuk Beras Tagi sekitarnya itu cuacanya juga terasa dingin dan orang suka gitu ya, walaupun ya teman-teman tidak sedingin dulu, itu memang harus kita akui. Sekarang Beras Tagi itu tidak sedingin dulu, tapi ya masih lumayan oke lah gitu, walaupun tidak sedingin dulu ya masih jauh lebih dingin dari Medan. Dan kebanyakan orang yang ada di Medan dan sekitarnya itu menyukai situasi seperti itu, cuaca dan kesejukannya juga gitu, orang-orang masih suka lah teman-teman ya. Kalau dari teman-teman semua selain ke Beras Tagi, kemana lagi nih teman-teman kira-kira yang teman-teman suka untuk kunjungi gitu, yang biasa teman-teman kunjungi selain dari Beras Tagi? Mungkin dari teman-teman semua bisa ngasih informasi atau masukan ke teman-teman yang lain di kolom komentar ya teman-teman ya. Kan tidak ada salahnya untuk berbagi ya teman-teman ya. Dan dari teman-teman
untuk teman-teman juga gitu ya. Dan nantinya tentunya bisa menambah referensi atau bahan untuk dipertimbangkan untuk dikunjungi gitu dengan waktu yang singkat, mungkin 1 hari saja atau 1 hari 1 malam, karena kan terkadang teman-teman semua berangkat pagi pulang sore gitu mungkin dari Medan Brastagi, dan mungkin belum tahu gitu kemana aja yang bisa dituju dengan waktu yang seperti itu gitu. Ya bisalah di sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oh ya, selain itu juga memang ke Brastagi itu anak-anak muda suka camping gitu. Nah, di sekitaran Brastagi itu kan memang banyak untuk camping gitu. Selain memang di Gunung Sibayak itu misalnya di Belang Singkut, dan masih banyak lah tempat-tempat elemen lain. Bahkan mungkin banyak juga yang campingnya itu ke sekitaran Danau Toba, Paropo, Silalahi dan sekitarnya, atau Tonggeng misalnya. Nah, ini dia sebelah kiri simpang ke Debu ya teman-teman ya. Tapi kita lanjut aja karena tujuan kita kali ini untuk mereview jalan dari Tahura sampai Penatapan Brastagi. Dan di jalan ini juga teman-teman bisa lihat nih, ini sudah makin dilebarkan, itu sudah ditembok di sebelah kiri itu tadi dan ditimbun, dan mungkin kalau ada orang mau parkir ya sudah tidak mengganggu kayak dulu, mungkin jalannya ya terlalu sempit ya. Dan di jalan ini juga sampai ke Dolu atau pabrik Aqua bawah yang dulunya tidak selebar ini dan cenderung berlobang-lobang dan bergelombang, dan sekarang untuk saat ini itu kondisinya jalannya bagus dan lebih lebar dari sebelumnya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya teman-teman ya, mungkin 4 mobil berjejer sekaligus dalam kondisi padat pun ini mungkin masih muat gitu. Mungkin kalau dulu ya, kalau bersusun dari atas 1 baris, dari bawah 1 baris itu ya sebelah, kalau mobil-mobilnya itu ada yang nyerempet dari kiri atau kanan ya kondisinya bisa menambah parah kemacetan. Nah, ini bisa teman-teman lihat semua, ini memang jalur untuk yang dari bawah arah Medan ke Brastagi itu masih kondisinya masih padat ya. Dan kebetulan ini memang hari liburnya yang bisa dibilang panjang ya, karena hari Minggu sampai Senin libur. Nah, ini kita sudah sampai di Dolu teman-teman. Ini sebelah kiri kanan ini sekarang sudah makin banyak yang berjualan, dan untuk jalannya juga bisa dilihat, ini sebelah kiri ini makin lebar, ini di semen ya. Ini dulunya beramnya itu batu-batu, ini sekarang aspalnya dilebarkan dan ditambah dengan semen seperti itu ya. Dan ini bisa dilihat mobil yang di depan itu sudah berada di baris lajur sebelah kiri, tapi masih nampak lebar gitu ya di sebelah. Dan ini mungkin sangat bagus untuk mengurangi kemacetannya, asalkan mungkin ya dari kitanya yang mengemudi itu baik sepeda motor ataupun mobil itu mungkin sedikit perlu kedisiplinan ya teman-teman ya, tidak mengambil jalur orang lain juga. Nah, ini di jembatan ini sangat terlihat sekali, dulu jalan itu masih jauh dari tembok jembatan. Nah, ini sekarang sudah lebih lebar dari total keseluruhan jembatan. Ini tanjakan menuju ke Penatapan. Sebelum-sebelumnya itu memang di tanjakan ini juga jalannya bergelombang, dan beram sebelah kiri kanan yang di semen itu pun bisa dibilang pecah-pecah gitu, memang sangat tidak nyaman ya. Dan sekarang itu udah diaspal semua dan kondisinya sangat bagus. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat dirapatkan sampai ke tembok sebelah kiri itu.
Nah untuk di sekitar ini mungkin dari dulu memang sudah selebar ini ya, tidak banyak perubahan untuk sekitar ini. Nah ini kita sudah sampai ke penatapan teman-teman. Nah kalian suka nongkrong di mana ini? Barcelona, Arsenal, Barokah? Nah yang mana nih teman-teman? Ini memang salah satu favorit ya dari pengunjung-pengunjung, anak muda ataupun orang tua bahkan memang suka untuk singgah di sini sekedar ya minum teh, minum kopi dan makan indomie ya teman-teman. Nah tapi kita kali ini terus sampai ke ujung dan kita tidak singgah ke pondok. Memang di sekitaran sini dari dulu memang ya selalu macet karena itu ada kita lagi parkir, keluar masuknya mobil itu ya membuat kadang terhambat untuk perjalanan itu ya teman-teman. Oke, ini kita sudah mau menuju ujung dari penatapan Brastagi teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa menyukai video ini dan jangan lupa di like, share dan subscribe untuk channel ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.